Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Q&A Warrior Project bersama dengan host-host tercinta kita. Ada Pastor Boy, Pastor Andre, dan saya sendiri Stephen di sini. Nah ini kebetulan episode ke-26 ya. 26 kok. Oke, karena kebetulan 26, jadi pertanyaan dari gua. Dari Koko. Enggak ada ya? Tapi Koko yang jawab juga kan? Koko yang jawab Gue juga. jawab sendiri ya? Gunanya gue jawab ya? Gue kadang-kadang stres gue dong berarti gitu kan. Oke teman-teman, jadi itu iseng aja dari saya sendiri dan sekarang saya kembalikan kepada Pastor. Langsung pertanyaan pertama Andre. Nih kok bacain. Saya baca. Makin kurang ajar hostnya. Oke kok, ini ada pertanyaan dari teman kita. Saya mau nanya, aku itu punya planning untuk apa yang akan aku capai ke depan. Jadi aku pengen sukses punya uang banyak banget kok. Gitu. Sama ya. Kita juga, kameramen kita juga gitu. Kameramen mulu ya. Apalagi mau nikah. Nanti Pusing pasti itu. nanti kita bantu nomor rekeningnya ya. Karena aku mau nolong banyak orang kok. Aku mau bangun asrama juga buat anak-anak, orang tua atau lansia yang ditelantarkan. Tapi ambisiku ini sering kali aku berjalan sendiri kok. Aku merasa diriku akan bisa menyapainya. Aku ambisi banget. Pokoknya pengen gitu hal itu bisa aku capai lah. Gitu, ambisi ini aku udah capek, udah punya sejak aku SMP. Nah apakah kalau aku punya ambisi ini salah kok? Atau yang benar itu gimana sih kok bisa ke surga juga tapi tanggung jawab juga sama di dunia ini. Salam sama Babe kok. I miss him. Oke. Sebenarnya kalau nggak salah ini pernah ditanya deh di Warrior entah keberapa tentang dia mau sukses dan bangun asrama. Tadi gue kira pertanyaan gue keulang. Enggak, tapi ini dulu, ini tapi bener Awal-awal kali ya? waktu live di Zoom waktu itu. Oh, oke. Pernah, tapi nggak apa kita jawab lagi. Basically semua kita memang harus sukses. Karena itu tadi gue bilang, gue juga pengen. Untuk apa? Harus untuk kemuliaan Allah. Sebenarnya begitu. Karena itu anak Allah kan sebenarnya harusnya jadi berkat. Bukan jadi masalah. Punya utang sana sini lah, punya duit sana sini lah. Apalagi sampai nyolong. Anak Allah nggak mungkin begitu kelakuannya. Tapi yang jadi masalah adalah begini. Jadi sukses ya nggak masalah. Tetapi untuk apa? Sekarang kalau untuk kemuliaan Allah, oke. Tapi kemudian berupa apa? Sukses untuk kemuliaan Allah itu berupa apa? Ini sangat banyak banget optionnya gitu loh. Misalkan dia bilang untuk, si penanya bilang tadi. Untuk asrama. Salah nggak? Enggak salah. Bantu orang, oke nggak salah nggak apa-apa. Tetapi apakah murni ke sana? Sekali lagi gue nggak kenal dan gue nggak mencurigai ya. Iya. Kita harus memeriksa diri kita gitu loh. Iya kan? Apakah benar? Oke kalau benar, yaudah jalanin aja. Tetapi kalau misalkan nggak benar, yuk kita luruskan. Terus tanya Tuhan lagi, apakah ini yang harus kulakukan? Karena belum tentu loh untuk bangun asrama. Bisa jadi misalnya bantu gereja di daerah-daerah yang susah. Bisa juga nggak? Bisa. Tapi basically ini motivasi yang dasarnya udah oke. Tinggal perlu dipertajam lagi. Dibikin lebih murni lagi. Karena kan kadang-kadang kalau ambisi itu ya bisa bagus juga tapi kadang-kadang bisa kayak apa ya. Membuat kita jadi kayak melupakan Tuhan gitu kadang-kadang. Kalau akhirnya fokusnya jadinya gue pengen bertambah-tambah gitu. Akhirnya malah kayak jadi ngelupain niat awalnya gitu. Bisa gak sih? Biasanya begini Andre. Ketika orang gak punya duit, terus gue pengen kaya karena gue pengen bantu orang lain. Emang kebanyakan orang gak punya duit banyak mimpi sih. Banyakan Mimpi bagus ya kan? Mimpi bagus. Iya memang bagus. Gue pengen bantu ini, gue pengen bikin ini. Tapi once punya duit, semua tuh berubah. Tapi gak semua orang ya, tapi I think rata-rata. Rata-rata langsung berubah, kenapa? Karena once dia punya duit, dia bisa, dulunya gak bisa dibeli, bisa kebeli. Iya. Nah untuk menjaga kemurnian ini perlu Tuhan yang membimbing dan menghajar. Bisa jadi yang kayak gini, wah mau sukses nih, dihabisin. Wah pengen gol nih bisnisnya, dibatalin, kenapa? Dimurniin dulu, karena kalau udah murni baru jadi. Itu cara Tuhan yang buat murniin kita. Iya. Cara Tuhan salah satunya dengan membuat hidup kita ngepas aja gitu. Susah banget juga enggak, kaya banget juga enggak, tapi ngepas di situ. Tapi di situ baru teruji, lu bantu orang enggak? Karena bantu orang gak harus kaya. Atau hati lu gimana ketika ini down? Iya, baru ntar Tuhan kasih tunjuk tuh kan, lu punya duit lu begini kan. Karena itu gue bikin lu segini aja deh. Iya.
Karena itu berpikir untuk bantu orang dari sekarang. Dari nggak punya duit, milikilah perasaan seperti itu. Gitu. Nah lu kan juga pengen tuh tadi punya keberhasilan kayak gitu-gitu. Nah once lu di titik down itu, ya misalnya Tuhan takar dulu, gimana hati lu? Untungnya thanks God ya. Gue semalam gue berdoa. Tadi pagi ya. Thank you untuk perasaan yang gue miliki hari ini yang nggak hitungan buat bantu orang. Ini bukan sombong atau gimana ya. Tapi gue tuh untuk ke orang lain gue tuh kayak nggak hitungan deh. Ataupun kalau ngitung pun dengan latar belakang yang bener-bener gue perhitungkan. Ini orang minjem duit dulu udah sering bla 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 bla. Dia sering nipu orang. Nah itu yang gue pikirin. Tapi aku bener-bener nggak bisa. Oh ya oke. Bersyukur gue punya hati kayak gitu. Dari dulu. Dari saat ekonomi gue nggak kayak hari ini. Dari masih SMP, uang jajan terbatas zaman dulu kan. Itu gue cukup begitu hidup gue. Syukurnya gue diajarin Tuhan kayak gitu. Lu gak kecewa dengan ini? Dan biasanya ada aja yang minjem terus akhirnya lu kecewa gitu-gitu kan ada. Udah dibantuin tapi mungkin menyakiti gitu. Ya kita bantuin kan karena dasarnya mau bantu dia. Karena Tuhan memberikan proyek ini buat gue. Jadi gue pikir pun ini proyek Tuhan. Ini orang akhirnya pakai duit gue dipakai apapun, jalan-jalan kayak dibalikin gapun gitu ya. Ya udah proyek dari Tuhan kok. Ya, tapi lu dapetinnya capek kok, ya kan? Iya. Dengan kerja keras apa dan lain sebagainya. Terus lu bagi gitu aja. Tadi nggak hitung lagi. Tapi akan lebih melelahkan dan lebih menyedihkan ketika Tuhan gak percaya kita lagi. Dibanding capeknya kita nyari duit. Maksudnya apa tuh? Ketika kita ngitung sama orang sampai Tuhan gak trust sama kita, itu harusnya lebih menyedihkan dibanding capeknya nyari duit. Nggak percaya sama maksudnya kok udah nggak di kondisi ini lagi. Udah gak gitu lagi ya. Diberkati lagi gitu ya. Bukan gak diberkati lagi, Tuhan cukup gak percaya sama kita. Kita bisa tetap punya duit, tapi ketika Tuhan udah kayak mungkin lebih karena gini, aduh nak kamu gini sama aku sih. Itu lebih menyedihkan dibanding kita tahu duit kita dipakai aneh-aneh. Oke, iya ngerti. Ngerti kan? Kayak gitu aja. Tapi kapan ketika lo bantu orang, lu tau gak nih orang bakal pakai duit lo gimana? Gue gak tahu. Tapi ya kenapa gue harus langsung berpikir curiga dulu? Ntar duit gue dipakai macam-macam sama dia nih. Kenapa gak yang positif sih? Oh iya emang dia butuh. Atau enggak dengan lu udah dapet nih, akhirnya ya kenikmatan lu, kesenangan lu jadi berkurang dong ya. Duit kepake orang, buat diri lu sendiri atau keluarga lu berkurang itu. Karena itu selalulah merasa cukup. Asal makan makan cukup. Ya udah cukup aja. Gitu. Berarti yang tadi Boy tangkap juga, Koko menganggap semua hal ini project Tuhan buat Koko. Iya karena gue gak bisa nebak mana proyek Tuhan mana bukan. Jadi gue anggap semua adalah proyek dari Tuhan. Soal duit ya, soal pinjaman duit orang minta tolong ya. Gue kan lihatnya sebagai proyek dari Tuhan. At the end kalau misalkan bukan, ntar ada tandanya kok. Tuhan ngasih tahu. Tuhan kasih tau tandanya kok. Tapi kalau Tuhan gak kasih tau tanda, jangan seakan-akan lu tahu segalanya. Nurut aja dulu. Ini kenapa nih? Emang coba cerita deh kenapa deh. Banyak deh, ini sering gitu loh. Iya sih. Kenapa sih Bre? Ya kan ini kebenaran buat kita semua juga ya. Nggak, soalnya bener kan kadang-kadang kayak kita ngeliat nih orang nih. Apalagi kalau kita tahu rekam jejaknya itu dia. Ya kan minjem gak balik. Ya kurang lebih gitu lah ya. Terus kita kayak punya memori dan kita merasa bahwa dia kan gitu lagi. Jadi kita kayak udah sok-sokan dulu. Jadi kayak ya gitu lah. Itu tuh hal yang harus memang kita pertimbangkan masa lalu seseorang. Tetapi selalu berpikir begini, nggak salah berpikir begini. Setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti halnya kita. Kalau dulu kita brengsek, kita jahat, kita kan mau baik. Kenapa orang nggak boleh begitu? Gitu aja sebenarnya mikirnya. Jadi cadel gue, mikirnya gitu. Mantap. Yang penting merasa cukup itu ya. Merasa cukup. Bersedia. Oke cukup episode kita. Belum. Baru satu ya. Gue belum. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Silakan Boy. Ini mungkin masih nyinggung sama yang pertanyaan sebelumnya. Gimana caranya supaya bisa sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi tetap bisa menghidupkan mimpi kita. Yang mimpi tadi, ambisi. Sementara kok saya merasa kayak nggak bisa ngewujudin mimpi dengan terlalu rohani. Wah, iya itu juga ya. Tapi kok kalau terlalu rohani itu rasanya juga sulit banget ya kok. Itu cara sikapnya Ini pertanyaan gimana ya bagus kok?
Iya. Gimana tuh? Aduh, gimana ya? Gimana tuh? Ikut Tuhan itu adalah segenap hidup. Yang di dalam segenap hidup itu ada impian, ada harapan, ada tujuan hidup. Jadi once kita mau ikut Tuhan, ekstrim itu harus menanggalkan segalanya. Oke. Tapi kalau gue ternyata mungkin gak kok ketika gue berjalan bersama Tuhan, Tuhan mengizinkan gue memenuhi mendapatkan impian gue. Oh bisa, kenapa enggak sih? Tetapi kalau enggak, ya udah. Yang penting lu berjalan bersama Tuhan. Yang penting berjalan bersama Tuhan, karena lo kan memiliki impian di mana Tuhan pun memimpikan lo buat melakukan itu. Iya. Tuhan tuh punya harapan loh. Tuhan tuh punya gue punya kata impian ya. Iya. Andre boy, one day kamu tuh akan bisa jadi seperti ini kok. Kamu bisa kok, karena aku tahu kamu bisa. Dan kamu akan mencapai itu ketika kamu berjalan bersama aku. Itu impiannya Tuhan loh. Iya. Iya, kenapa kita nggak menghidupi impian Tuhan? Gak membuat kita jadi susah juga kok. Iya. Gak membuat kita jadi benar-benar jadi orang yang benar-benar susah terusan. Belum tentu. Gue rasa enggak. Karena Tuhan harusnya memang akan membawa kita ke titik di mana kita nggak menyusahkan orang. Kita punya hidup yang baik, tapi kita benar-benar bisa maksimal di pelayanan. Iya. Itu impian Tuhan buat hidup kita semua. Kenapa kita nggak taruh hidup kita di situ sih? Itu aman banget itu loh. Itu selesai deh semuanya, itu aman banget. Karena itu jangan begini loh. Jangan berpikir kalau impian kita lebih bagus daripada rancangan yang Tuhan bikin. Iya. Aduh, jangan pernah deh. Karena lu gak pernah tahu Tuhan membawa lu kemana, sehebat apa, sebesar apa, dan semaksimal apa untuk pekerjaan Tuhan. Jangan mengecilkan Tuhan dengan impian lu. Jangan mengecilkan Tuhan dengan impian lu yang lu kejar tanpa Tuhan. Tetapi kecilkanlah impianmu. Kalau kau bandingkan hidupmu, kalau kau melihat Tuhan, kecilkanlah impianmu. Gitu. Jangan kebalik nih. Lu ngecilin mana, jangan kebalik. Gitu. Itu boy ngelihat banget sih. Ya bukan gimana, tapi ngelihat Koko juga kayak gitu maksudnya. Makasih Pastor. Padahal impian kita cuma pengen masuk ini kita volume 3 ya. Iya. Waduh. Tapi gak tahu Tuhan bawa kemana ya. Siapa tahu ini kita volume 5 kan. Iya. Ngapain ngedance? Gue play lagunya aja, lu ngedance di studio. Padahal gak ada suaranya. Ada. Ngedance aja ya udah. Gak ada video juga. Gak ada video juga. Aneh banget ya. Dan itu kalau kita mau tahu impian Tuhan kadang-kadang juga bertahap gitu ya. Kadang-kadang Bertahap, nggak- Tuhan tuh ngebukainnya cuma sedikit. Iya, kan kesini. Karena kalau gede, lu bingung. Iya. Dan lu gak bakal sanggup gitu loh. Misalnya one day ternyata lu boy, Tuhan memiliki lu menjadi seorang pendeta besar yang kelas internasional. Iya. Misalnya gitu loh. Iya. Yang bener-bener bisa punya karunia roh, mujizat dan segala macam sampai seluruh dunia. Lu pelayanan ke Afrika, ke US, ke segala negara. Hari ini lu lihat itu. Enggak sih. Lu even Tuhan tunjukin pun lu bingung. Iya. Kok gue bisa gini? Iya. Dan kita udah rusak langsung. Wah gue bakal gede nih ntar. Rusak. Iya. Rusak kita. Jangan Tuhan bukan buka Gimana ya dikit-dikit. biar gak rusak gitu ya? Kan kadang kita kalau misalnya merasa terlalu yakin banget atau dipuji gitu. Udah Iya kan? iya. Gue ini someone gitu. Karena itu Tuhan bukan sedikit-sedikit. Buka sedikitnya sombong kita. Iya. Apalagi dibuka banyak. Iya. Dikit-dikit aja. Dikit-dikit, buka dikit, sombong, ayo belajar. Gue lagi sombong belajar. Once gede, sombong, belum tuh mau belajar. Lo kan diundang di mana-mana nih. Iya. Ngomongnya kerasan aja. Ngomongnya kerasan dong, ini kan mau denger juga. Biar Iya. dramatis gitu. Oke, gue diundang khotbah. Iya kan, lu bisa ini kita dan lain sebagainya, kan besar lah gitu. Nah itu pasti punya dong kayak, gue bisa nih. Ada nggak, pernah nggak tuh? Dan lu ngatasinnya atau lu Gimana? dipukul Tuhannya gimana? Wah, pukul Tuhannya enggak sekarang. Dari dulu. Kalau gini loh, yang gue pikirin adalah begini yang gue pikirin ya. Apa yang gue bisa lakukan dan gue dapatkan hari ini, itu karena pukulan yang dulu gue terima. Harusnya kalau gue manusia normal, gue ngulangin lagi kesalahan gue dulu dengan posisi gue hari ini. Kalau gue normal. Tapi kalaupun bisa jadi, gue itu jadi belagu lagi, jadi sombong lagi, ya gue dipukul lagi sekarang. Tapi ya udah, karena itu gue takut dipukul. Gue bilang Tuhan aku gak mau dipukul kalau bisa. Tapi kalaupun harus dan itu bisa membuatku makin dewasa mencintaimu, that's okay. Kalau bisa enggak, karena itu wah kok albumnya bagus nih gitu. Kayak gue nanya di Instagram gue, gimana kalian udah dengerin ini kita volume 2 kan? Jawabannya banyak tuh. Oh ya udah. Itu gue jaga hati gue banget loh.
Sebenarnya gue nanya gitu juga bisa membuat gue jatuh tuh. Iya. Tapi enggak, gue jaga hati gue gitu. Belajar lah. Jadi kok kalau bisa nggak dipukul gitu. Kalau bisa, tapi rasanya dengan hidup dengan gue kayaknya gue masih banyak dipukul sih. Kayaknya, tapi mudah-mudahan ya udah lebih baik. Itu bisa jadi doa juga gue pakai itu. Kalau bisa jangan dipukul. Kalau bisa jangan dipukul deh gitu loh. Coba tangkis aja. Nggak bisa ya? Bisa lu nangis tuh. Nggak bisa ya? Jadi wing Kayak chun jawara. apa jadi wing chun. Jawara. Betawi mana gitu ya. Oke. Next nih kok. Nah ini dia mau bilang, Shalom kok, saya cuma mau bilang terima kasih banyak kok melalui Warrior Project ini. Saya beberapa hari ini bergumul tentang keputusan saya untuk lepas dari dosa. Saya rindu sekali berhubungan dengan Tuhan. Dan mulai kemarin saya berani buat bilang gak apa-apa, aku sakit sekarang, yang penting aku pulang ketemu Tuhan. Terima kasih kok. Melalui ini Roh Kudus mengarahkan saya untuk berpengharapan selalu sama Tuhan. Thank you sama-sama. Happy banget loh denger begini. Apa semuanya saya baca? Kayak gini-gini. Jangan, harusnya nanya di sini kan. Aduh. Aku terbeban sekali untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Ingin menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Tapi aku berkecil hati kok. Karena aku molor lulus kuliah. Hal ini jadi bikin aku merasa gak layak. Gimana? Dia pengen menjadi berkat tapi ngeliat hidupnya, aduh. Itu kan umurnya kan pasti early 20. Karena baru lulus kuliah kan. Betul. Umur lu masih bisa sampai 70. Salah setahun, jangan dipikir hancur 50 tahun. Perbaiki 50 tahunmu. Salah setahun ya udah. Tapi 50 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang buat kita membenahi diri kita semakin benar. It's okay. Jalanin aja. Mantap juga ya. Iya. Emang gak pernah mikirin. Iya. Hidup kayak dulu waktu di Louis My Pass ya. Dulu tanya pasti. Tapi lu baru ngomong sekarang ya soalnya. Kalau salah ya udah. Ya move on. Benerin. Selesai. Oke. Tanya selanjutnya, Boy. Tanya selanjutnya. Saya mau bertanya kok, bagaimana caranya untuk tetap bertahan dalam, ini balik lagi, tentang keluarga atau lingkungan yang dipenuhi dengan stereotip kebudayaan daerah yang menurut saya hal itu sangat menghambat pertumbuhan iman saya. Gimana ya kok? Saya merasa tertekan dengan keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung hal yang ingin saya lakukan. At the end kalau seluruh orang dunia itu menentang kita, apakah kita memberontak dengan Tuhan? Apakah kita memberontak kepada Tuhan? Semua orang di dunia ini itu benar-benar menentang kepercayaan kita. Iya. Apakah kita memberontak dengan Tuhan? Enggak. Harusnya enggak kan. Tetaplah setia. Karena dia enggak sendirian. Yang ngalamin kayak dia banyak. Iya. Toh bisa kok. Berarti dia bisa. Tinggal lebih kokoh lagi. Lebih memiliki pertemuan dengan Tuhan setiap hari. Agar kita semakin kokoh. Semakin kuat. Gak apa-apa, jalanin aja. Tuhan gak mungkin taruh kita di kondisi kita gak bisa benar kok. Iya. Iya enggak? Iya, Pasti bisa benar. Tuhan itu jahat kalau taruh kita di kondisi kita pasti masuk neraka. Itu Tuhan yang jahat. Dan Tuhan yang gue kenal gak begitu. Jadi jalanin aja. Dan ingat, dia kan berjalan bersama Tuhan. Aman semuanya. Gitu. Meskipun dia kayak merasa sendiri atau apa, ya gak sendirian ya. Paling gak ya ada malaikat lah. Harusnya nggak pernah. Gini loh, harusnya gini. Sebenarnya kita yang mau sungguh-sungguh tuh gak pernah sendiri. Iya. Tuhan tuh bareng kita. Kita tuh biji mata Allah. Dan malaikat membagari kita. Itu udah cukup banget membuat kita berjalan dengan kokoh, dengan kuat. Iya. Gak perlu ada teman-teman, itu tambahan lah. Kalau itu gak ada ya udah, urusan gue sama Tuhan kok, bukan sama teman-teman gue. Itu aja udah, gak apa-apa. Karena itu dia mesti ada jam-jam doa. Biar dia semakin semakin menghayati adanya Tuhan. Dia kan kuat sendiri kok, percaya deh. Dia kan kuat sendiri kalau dia bertemu dengan Tuhan terus. Gitu. Dan akhirnya kalau dia sadar, kalau ngikutin Warrior Project terus, harusnya tahu kalau dia tuh nggak sendirian gitu. Betul. Mau dilempar gue nih. Dia kan nanya sama kita. Iya. Berarti dia melihat kita orang yang bisa orang Untuk bisa dipertanyaan, maksudnya nanya lah. nanya gitu. Iya. Dan lihat kita kan di track dia juga. Iya. Oh. Iya dong. Dia gak sendiri. Dia gak sendiri kok. Lu punya teman-teman kita. loh. Guys.
Iya, tinggal WA aja ke apa? Home care. Warrior Warrior Care. Atau DM di Warrior Project buat ikut home atau nanti juga ikut yang ibadah. Onsite. Yap. Gitu. Di minggu keempat bulan Januari. Tanggalnya lupa lagi ya. Episode sebelumnya lupa ya. Padahal kita janji hari ini ingat Makanya ya. minggu keempat. Kalau nggak salah tanggal 22. Kalau nggak salah tanggal 22 guys. Gue buka deh. Nggak usah, lupa lagi. nggak usah. Nggak usah. Nanti di IG dia umumin pasti ya kan. Oke. Temanya masih rahasia ya Boy ya. Iya betul. Apa Boy mau request sekarang temanya? Oh udah cukup. Pas ini tayang temanya udah keluar. Oh, udah keluar. Udah keluar harusnya. Temanya This is where we start. This is where we start. Jadi ini tempat, ini adalah posisi atau tempat atau momen di mana kita start. Apa pembahasannya? Datang makanya. Datang. Di Mall Orta Gading lantai 5. Iya. Berarti pas ini tayang dong, ini kan Sabtu tanggal di minggu keempat kan? Iya, kayaknya gitu sih. Iya. Oke. Kalau udah Kalaupun ini udah tayang, kalaupun kalian datang dan ini datangnya belakangan nggak apa-apa ya, tolong ya. Tapi ada di Truth ID rekamannya. Ada di gitu. gitu. Salahin kameramen kita. dia kebanyakan cuti. Dosa lo yang sembarangan dosa. Oke. Harapan kokoh untuk The Warrior Project tahun ini 2022. Mestinya episode lalu kita tanya. Iya, di awal ya. Baru muncul kok. Apa ya harapannya ya? Ya hashtag yuk gila yuk. Iya, gila. Artinya apa? Gila yuk, Gila yuk makin apa? ekstrim, makin mencintai Tuhan, lebih dari dunia ini. Membuat dunia itu makin gak ada artinya Wah, di mata kita. Dan Tuhan menjadi lebih dan semakin berarti di mata kita. Gitu. Semoga nanti kalau Evan ciptain lagu yang mirip kayak lagu Pulihkan Aku Tuhan. Nggak usah, lagu itu paling enak tuh. itu udah. Ya udah, Itu untuk lagu favorit gue tuh. Jadi salah gue. Oke, kalau Evan akan nyanyi Pulihkan Aku Tuhan. Gitar mana gitar? Gitar. Ini kok Gitar mana? di luar ini pembahasan ya, di luar konsep ya. Kali-kali nyanyi kali ya di ending kok. Oh, Ya bisa, nggak bisa, sih? bisa, Enak bisa, kali bisa, ya. bisa. Iya boleh Kali-kali nyanyi loh. Iya ya kan? sekali-sekali tapi ntar mungkin di episode ke 300. kayak abang. Kayak abang udah 300 ya. Abang udah 341, 342 segitu-segitu. Tapi itu pun Babe nggak nyanyi di situ. Oh iya enggak nyanyi. Pernah nyanyi, pernah. Oh, serius. pernah ya? Pakai gitar pernah. Oh pas ada pertanyaan apa yang cocok sama lagunya ya? Kok? Iya. Tapi udah lama Beliau kan nyanyi. kalau nggak salah. Udah lama. Lagi cocok. Sekarang kan enggak. Iya gue inget. Nanti Siapin aja ya tolong ya. Evan akan itu. Tolong siapin. Padahal nggak ada gitar di sini teman-teman, nggak ada gitar di sini. Oke, Andre. Kira-kira bakal ada enggak? Ini apa namanya? Udah kita oke. udah kita itu loh, close loh, udah Oke, jamnya loh. oke. Kita jadi terus loh. Apa Enggak tadi gue bilang apa? Konser ini kita misalnya gitu. Bakal ada enggak? Rencana tuh Agustus tahun lalu, Oh. tapi karena per-covidan waktu itu happening banget itu. Tahun ini bakal ada enggak kira-kira? Ini gue Ya, tiba-tiba aja kepikir nih. Kayak, ya, bakal ada enggak konser kayaknya, ini kita gitu? kayaknya bagus kalau ada sih. Iya, Tapi nanti tunggu kabar lebih lanjut di Instagramnya. The 2000. Warrior Project. Gak mungkin lupa dia. Jangan lupa. Sama Stephen Erastus ya. Iya, betul. Selalu. Oke. Oke teman-teman. Kita udah banyak nanya-nanya dan udah semakin hot dan episode depan mungkin makin hot ya. Harusnya. Episode makin hot ya. Oke, Karena AC-nya kita bakal matiin. Oh iya, kita kedinginan juga di sini. Jadi kita ketemu di Q&A Warrior di episode ke-27. See you and God bless. Bye.